sanata tamhuha wa khaliqan nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fahuwa yawm tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum fihi wa atimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruhu. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-aidin wal aidat rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anugerah dan nikmat-Nya lah kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid. Dan di sini kita berkumpul di Masjid Asy-Syukur. Dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat Idul Fitri kita dan juga menerima ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh, dan mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari siksa api neraka dan kita lahir menjadi orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur di hari yang fitri ini. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan takwa. Ini adalah merupakan nikmat yang paling tinggi dan paling besar yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun begitu banyak kekurangan dan kesalahan yang kita perbuat, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, tapi Allah yang Maha Halim, yang Maha Penyantun, yang tidak cepat-cepat menyiksa hambanya ketika hambanya berbuat dosa, tapi Dia memiliki sifat as-sabr, as-sabru, Maha penyabar terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tetap menunggu kita bertobat kepada-Nya, kembali kepada-Nya dalam keadaan mengharapkan ampunan dan maaf-Nya, maghfirah-Nya. Semoga di hari yang fitrah ini, yang fitri ini, kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba-Nya yang bersyukur, diterima semua amal ibadah kita, dan dilipat gandakan pahala dari perbuatan yang kita lakukan selama sebulan ini khususnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, Rasul yang terbaik, Rasul yang menjadi panutan idola sepanjang zaman dan masa, Rasul yang sangat cinta kepada umatnya. Tiada lain adalah Sayyidina Muhammad SAW. Saat kita rindu di pagi hari ini kepada beliau, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan juga bersolawat kepada Nabi SAW, agar kelak nanti kita sesurga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal aidat, hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan kepada diri khatib sendiri, senantiasa kita meningkatkan sikap takwa dengan senantiasa khawatir dosa-dosa kita yang pernah dilakukan, jikalau dosa tersebut belum diampuni oleh Allah, dan berharap semoga amalan kita selama bulan suci Ramadan kemarin dan bulan-bulan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun juga membawa nilai-nilai amaliyah Ramadan ke dalam 11 bulan yang lainnya, mulai dari menjaga sholat kita yang 5 waktu, kemudian puasa sunnah, memperbanyak sedekah kepada fakir dan miskin serta orang-orang yang tidak mampu, kemudian mempererat tali silaturahmi kepada keluarga,
tetangga dan sahabat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal aidat rahimakumullah. Izinkan khatib menyampaikan sebuah tema pada kesempatan khutbah Idul Fitri di tahun ini, yaitu raih ketakwaan dengan saling berbagi dan peduli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tujuan utama dari puasa Ramadan selama sebulan penuh kita lakukan kemarin adalah untuk mencapai derajat takwa. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat yang kedua ayat 183. Sebagaimana ayatnya sudah kita ketahui pun pasti kita pun menghafalnya atau dengan artinya juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, Syekh As-Sa'di, menjelaskan keutamaan takwa dengan asyam itu adalah sesungguhnya apabila orang kaya merasakan penderitaan lapar, maka hal itu mewajibkannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir dan miskin yang tidak memiliki apa-apa. Dan ini termasuk salah satu sifat ketakwaan yang seharusnya muncul ketika orang yang mampu itu berpuasa di bulan Ramadan, apalagi dilakukan selama sebulan penuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang secara harta berlebih, tapi tidak ada yang tumbuh dalam dirinya rasa ingin berbagi, rasa peduli, rasa empati, rasa simpati, ingin menolong kepada orang-orang yang kesusahan, maka bisa jadi ketakwaan belum diraih. Berarti ada masalah di situ. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan September 2024, mungkin kita sudah tahu bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 8,57%. Setidaknya ada 3,1 juta penduduk Indonesia masih kategori miskin ekstrim. Sekitar 790.000 kepala keluarga. Nah, belum lagi dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah di negara-negara lainnya yang muslim, yang dalam kondisi perang misalnya seperti yang di Palestina, yang sampai saat ini masih luar biasa serangan-serangan terhadap saudara kita kaum muslimin di sana. Padahal gencatan senjata sudah dilakukan secara permanen. Oleh karena itu maka selipkan doa-doa keselamatan, penjagaan dalam doa-doa kita untuk saudara kita di Palestina. Ya Allah, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada saudara kami di Palestina. Ya Allah, berilah penjagaan, berilah rezeki, berilah kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina. Dan ya Allah, hancurkanlah budaya serangan dari orang-orang kami dan zalim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, mari kita berempati dan peduli dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin habis di PHK, anak-anak yatim dan duafa yang kekurangan makanan dan pakaian, para orang tua dan jompo yang menunggu uluran tangan dan bantuan dari orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk berinfak di jalan Allah. Seperti dalam surat Al-Hadid ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya harta itu. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Aidin wal Aidat, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan keutamaan dalam bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya yang kita infakkan itulah yang menjadi kekal, abadi. Ia akan membersamai kita sampai di akhirat kelak. Sesungguhnya harta yang di tangan-tangan kita, di rekening-rekening kita, di bank-bank kita, sesungguhnya ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah titipkan kepada kita agar kita kembali membagikannya menjadi duta-duta Allah dalam harta untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang imam ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, harta kalian pada hakikatnya bukanlah milik kalian. Kalian hanyalah bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum harta itu hilang atau harta itu dipindahkan oleh Allah kepada orang-orang selain kita. Demikian pula di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hakumut takatsur, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa halaka min malik, illa ma akalta fa abnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa abbaita." Wa fi riwayatin ukhra, fi riwayatin Muslim, wa ma siwa dzalika kadahibun wa tariku al-linas. Bermegah-megahan telah melahirkan kalian, kata Nabi. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Padahal apakah engkau benar-benar memiliki hartamu selain apa yang engkau makan lalu habis, atau yang engkau pakai lalu usang, atau yang engkau sedekahkan lalu tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mendingan kita pilih yang kita infakkan, karena itu menjadi harta kita yang sesungguhnya, dan itu akan kekal di sisi Allah, serta kita akan berikan pahala balasan yang berlipat ganda dari harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, kata beliau, maka ia akan lenyap dan engkau akan meninggalkannya untuk orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Aidin wal Aidat rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja keutamaan dari berbagi dan peduli dengan membantu saudara-saudara kita? Yang pertama adalah berbagi dan peduli merupakan bentuk solidaritas sesama, dan ini ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Di dalam Al-Quran disebutkan, matalul mu'minina fi tawaddihim. Mohon maaf, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kama talil jasad wahid idza istaka minhu abun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma wasah. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan, kasih sayang dan persaudaraannya, maka sama dengan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakit itu akan menjalar ke seluruh tubuh, menimbulkan demam dan tidak dapat tidur. Di dalam hadis lain juga disebutkan, orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama yang lainnya saling kuat menguatkan. Jika kita melihat saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, maka kita punya tanggung jawab dan juga kepedulian kepada mereka untuk meringankan kesusahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Aidin wal Aidat. Kemudian yang kedua, siapa yang peduli dan berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong orang tersebut dan memudahkannya dalam segala urusannya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya
naqasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala muhsin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyelesaikan atau membantu menuntaskan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal aidat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, janji Allah kepada orang yang suka berbagi dan peduli, hartanya itu akan diganti dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bertambah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan terkadang di dunia pun Allah balas dengan berlipat ganda, terlebih lagi di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa yang kamu dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah saling berbagi dan peduli. Itu adalah wujud ketakwaan sosial dan bisa mempererat atau merekatkan tali silaturahmi sesama muslim. Maka pada momentum ini mari kita wujudkan ketakwaan dalam hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Karena berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada di luar Islam. Selama mereka membutuhkan bantuan kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membantu mereka, baik dalam minuman, dalam pakaian, dalam membantu untuk menangani bencana, kecuali dalam perkara-perkara agama. Maka lakum dinukum waliyadin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keutamaan bagi siapa saja yang menjaga tali silaturahmi, wabil khusus kepada orang tua dan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maka kita jadikan momentum yang sangat bagus ini, yaitu Hari Raya Idul Fitri, untuk bersilaturahmi terutama kepada orang tua, kepada hadirin, sanak famili kita, saudara kita, tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang mudah-mudahan dengan itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir menjadi pribadi-pribadi yang kembali suci kepada fitrah. Seperti dilakukan oleh ibu kita dalam keadaan putih seperti kertas baru yang belum tertulis cerita pulpen manapun. Kemudian kita bisa memperoleh derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini berkenaan berbakti kepada orang tua oleh anak, yaitu dapat dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Oleh karena itu sekali lagi mari di momentum Idul Fitri ini kita saling bersilaturahmi, saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan kita senantiasa diberkahi dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahumma
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahi ba'dakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-alim wa ila jamaah salatul ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, mari kita angkat kedua tangan kita, menundukkan kaki kita, menengadahkan kedua tangan kita, merendahkan diri kita serendah-rendahnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, makhluk yang belum kita dilahirkan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tidak memiliki pangkat. Maka kita jadikan kondisi kita hari ini seperti layaknya kita seperti barang tidak punya apa-apa. Maka oleh karena itu maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan supaya Dia mengampuni dosa-dosa kita, supaya Dia menjadikan kita kembali kepada kefitrahan, supaya kita dijadikan oleh Allah seperti orang-orang yang bertakwa. Dan kita mohon kepada Allah kemudahan, kelancaran, keberkahan segala urusan, baik dari urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Juga kita mari sama-sama doakan saudara-saudara kita yang tertindas di belahan bumi manapun, wabil khusus di bumi Palestina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'an jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma 'alaika bil yahud al-mu'tadin الذين قتلوا إخواننا في غزة فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقدر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.